Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Chandra Penata. Di sini saya akan mewawancarai para generasi Z mengenai perihal pemilihan umum yang akan jatuh pada tanggal 27 November 2024. Bagaimana sih persiapan para generasi Z ini untuk menghadapi pemilihan umum tersebut? Untuk info lebih detailnya, mari ikuti saya. KPU Kota Bengkulu telah resmi menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan 5 pasangan calon untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bengkulu 2024. Penetapan ini diumumkan dalam rapat pleno yang berlangsung pada 22 September 2024. Ketua KPU Kota Bengkulu, Rayendra Pirasat, menjelaskan bahwa setelah penetapan ini, para calon dapat mengikuti proses pengundian nomor urut. Pengundian dijadwalkan berlangsung di Sekretariat KPU Kota Bengkulu pada 23 September 2024 pukul 19.00 WIB. Ia berharap pemilihan ini dapat berjalan dengan lancar dan kondusif sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke pemirsa, saya sekarang sudah bersama narasumber akan menanyakan mengenai perihal pemilihan umum yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Kalau boleh tahu dengan siapa Pak? Nama aku Sinta Priani. Kalau umurnya berapa? Aku umurnya 21 tahun. 21 tahun. Ini kan Pak, saya kan ada 2 pertanyaan nih mengenai pemilihan umum yang akan dilaksanakan nantinya kan. Jadi pertanyaan saya kan, satu, bagaimana sih Mbaknya sebagai generasi milenial bersiap Mbak untuk menentukan pemilu 2024 ini? Kalau dari saya sendiri, kita generasi emas ya. Generasi yang harusnya lebih peka lagi terhadap pemilihan umum. Karena apa? Karena pemilihan umum itu tersebut merupakan ajang kompetisi untuk menentukan siapa sih pemimpin kita ke depannya, siapa 5 tahun lagi yang akan memimpin Bengkulu khususnya. Jadi pemimpin milenial, bukan pemimpin, maksudnya pemilih milenial itu harusnya lebih peka, lebih tahu, dan juga persiapannya ibaratnya kalau kita milenial itu kita nggak termakan sama hoax, kita lebih mencari tahu lebih dalam lagi. Karena apa? Karena kita yang lebih tahu nih masalah sosmed ataupun sosial media. Jadi kita bisa nih sebagai anak muda memberi nantinya gambaran kepada orang tua, kepada siapapun yang baru memilih ataupun ada adik kita yang baru memilih untuk memberitahu ini loh gambaran pemimpin kita kayak gitu kan, melalui apa yang kita tahu tadi gitu, dengan knowledge kita sebagai mahasiswa. Jadi ini pertanyaan kedua ya Mbak. Ya. Untuk tentunya kan Mbak ini sudah punya ketentuan sendiri nih siapa yang akan dipilih. Bagaimana sih tips Mbaknya untuk hal tersebut dari visi misi calonnya atau dari program kerja yang akan dia jalankan itu gimana sih? Kalau mungkin gimana sih cara aku mencari pemimpin gitu ya. Kalau dari aku sendiri, benar yang dikatakan Mas tadi kayak gitu kan. Kita harus lihat lagi visi misinya apa. Setelah itu, kalau dia punya visi misi berarti dia punya mimpi kan untuk membangun Bengkulu ke depannya bagaimana. Nah, itulah yang anak muda itu harusnya paham kayak gitu kan. Apakah visi misi tersebut itu korelasi dengan kita saat ini kayak gitu. Kalau mereka tidak korelasi ataupun tidak sesuai dengan realita yang ada, ya kenapa kita pilih? Nah, dari visi misi itu turunannya kan program kerja yang akan dia tawarkan tadi. Nah, kebanyakan kan dari sekarang itu hanya program kerja dan omongan saja kayak gitu kan. Jadi persiapan dari aku sendiri sih, selain visi misinya, track recordnya apa kayak gitu kan. Habis itu persiapannya juga yang tadi kayak hoax tentang 01, 02 dan sebagainya itu lebih diperhatikan lagi kayak gitu kan. Karena kita sebagai mahasiswa ya, maha dari segala siswa, jadi orang itu terkesan kita lebih tahu perihal pemimpin tersebut kayak gitu. Jadi persiapannya emang lebih matang lagi daripada orang-orang, bukan cuma asal mencoblos saja 27 tersebut, tapi benar-benar diperhatikan 27 itu untuk 5 tahun yang akan ke depannya, seperti itu. Terima kasih Mbak atas wawancaranya. Baiklah pemirsa, saya sekarang sudah bersama narasumber kedua saya. Kalau boleh tahu namanya siapa? Febiolan Mesandi, Mbak Febi ini umurnya berapa? 21 tahun. Mbak umurnya 21 ya, udah memilih sekarang kan? Jadi pertanyaan saya sebagai generasi milenial, bagaimana sih Mbaknya untuk menghadapi pemilu yang akan datang ini?
sebagai generasi milenial ya, kan kita kan pemilu ini bukan soal hanya memilih ya, tapi bagaimana kita memilih sebuah masa depan bangsa yang ada di tangan pemimpin nanti. Nah, jadi bagaimana sih cara kita ya tadi jangan sampai kita termakan hoax ya, apalagi sekarang kan zamannya teknologi digital ya. Udah banyak orang medsos kan. Jadi apalagi kan hoax tuh sering banget nih kalau soal pemilu tuh pasti banyak banget kebohongan yang disebarkan melalui media sosial. Nah, jadi cara kita mungkin bisa nih kita harus lihat dulu, verifikasi lagi di data gitu kan, verifikasi lagi kebenaran dalam sebuah berita itu. Jadi jangan sampai kita termakan hoax, jangan sampai kita hanya memilih juga ikutan orang nih. Ayo milih ini, jangan sampai itu. Kita benar-benar mencari dan jati diri mereka, bagaimana cara kita melihat pemimpin kita, melihat kinerja dia. Jadi kayak kita harus benar-benar kalau kita bilang harus benar-benar kita lihat dulu datanya. Mungkin itu sih. Nah, untuk pertanyaan kedua ya Mbak, tentunya Mbak sendiri kan sudah punya pilihan tersendiri nih. Siapa yang akan dipilih dan bagaimana tips Mbaknya untuk memilih, atau entah dari visinya atau program kerjanya untuk 5 tahun ke depannya atau gimana tuh? Kalau dari saya pribadi, cara memilih saya melihat mungkin ya ada kan kita kan digital kan, jadi mungkin ada rekam jejak digital nih. Mungkin boleh dilihat dari rekam jejak digitalnya. Terus kita kenali dulu per calon nih. Kira calon 1 gimana, calon 2 gimana, calon 3 gimana nih. Mulai dari proses mereka kan ada masa kampanye juga nih. Kita lihat juga nih masa kampanyenya gimana nih. Apakah masa kampanye mereka ada yang bagus atau yang sekarang ini kan banyak kayak ngajak ibu-ibu senam nih. Nah, jadi mungkin kayak mungkin ada yang lebih wow dari sekadar ngajak ibu-ibu senam. Terus juga kita lihat visi misinya, atau mungkin yang pernah menjabat, kita boleh lihat dulu nih selama dia menjabat ada nggak sih yang terjalan, bagus nggak sih kira-kira program yang pernah dia jalani. Mungkin itu sih kalau dari saya. Terima kasih ya Mbak Feby atas wawancaranya. Baiklah pemirsa, itulah hasil dari wawancara saya mengenai pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November 2004 nanti. Saya Chandra Pranata, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.